Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mana, sudah siap belajar semuanya? Hayya bina nabda tersana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini, Ustazah akan membahas materi lanjutan dari pembelajaran minggu lalu. Kalau 2 minggu lalu dan minggu yang kemarin kita sudah membahas penjumlahan, pecahan biasa, campuran, dan desimal, untuk minggu ini kita fokus ke pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk pengurangan pecahan biasa dan campuran itu sebenarnya tidak beda atau sama dengan penjumlahan, yaitu kalian harus mengingat 3 hal. Yang pertama, samakan dulu penyebutnya. Apabila belum sama, disamakan dulu dengan cara mencari KPK. Yang kedua, dijumlahkan pembilangnya. Dan yang ketiga, jumlahnya ditulis sampai bentuk yang paling sederhana, atau kalian sederhanakan hasilnya ke bentuk yang paling sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan atau kalian simak contoh dalam bentuk video berikut ini. Selamat menyaksikan. Contoh yang pertama, 5/7 dikurangi 2/7. Perhatikan pengurangan pecahan berikut. Dua-duanya penyebutnya sudah sama, jadi tinggal mengurangi pembilangnya saja. 5 dikurangi 2, 3/7. Contoh yang kedua, 3/4 dikurangi 1/8. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Berarti disamakan dulu dengan cara mencari KPK. KPK 4 dan 8 adalah, dicari sendiri ya. Jadi KPK 4 dan 8 itu adalah 8. Kalau sudah, kita turunkan. 3/4 kali berapa biar 8? Kali 2. 1/8 biar 8, ya sudah tetap. Atau boleh dikalikan dengan 1. 3 kali 2, 6, per 4 kali 2, 8, dikurangi 1 kali 1, 1, 8 kali 1, 8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal mengurangi pembilangnya saja. 6 dikurangi 1, 5/8. Jadi jawabannya 3/4 dikurangi 1/8 adalah 5/8. Apakah ini sudah sederhana? Ya, betul, ini sudah sederhana. Jadi jawaban ini adalah jawaban yang paling sederhana. Contoh yang ketiga, 1/2 dikurangi 1/6. Penyebutnya berbeda, berarti cari KPK-nya 2 dan 6, yaitu 6. 1/2 kali berapa biar 6? Kali 3. Yang ini sudah 1/6, boleh dikalikan 1, boleh nggak usah diapa-apakan ya, tetap sama dengan 3. 2/2 kali 3, 6, dikurangi 1/6. Nah, penyebutnya sudah sama, tinggal mengurangi pembilangnya saja. 3 dikurangi 1, 2/6. Nah, 2/6 ini sudah sederhana atau belum? Iya, 2/6 ini masih belum bentuk sederhana, masih bisa disederhanakan lagi. Coba perhatikan, angka 2 dan 6 sama-sama bisa dibagi berapa? Iya, bisa dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Jadi jawaban akhir atau jawaban yang paling sederhana dari 1/2 dikurangi 1/6 adalah 1/3. Contoh keempat, 5/8 dikurangi 3/6. Nah, penyebutnya berbeda, dicari KPK-nya. KPK 8 dan 6 adalah 24. Kita turunkan 5/8. 8 kali berapa biar jadi 24? Dikalikan 3. Yang atas ikut kali 3. Kemudian 3/6, saya turunkan di sini. 6 kali berapa biar jadi 24? Kali 4. Yang atas juga ikut kali 4. 5 kali 3, 15.
per 8 kali 3 24 dikurangi 3 kali 4 12 per 6 kali 4 24. Penyebutnya sudah sama, tinggal mengurangi pembilangnya saja. 15 dikurangi 12 berapa? Ya, 3 per 24. Apakah sudah sederhana? Ya, belum ya. Ini sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 24 dibagi 3 8. Jadi jawaban pengurangan 5 per 8 dikurangi 3 per 6 adalah 1 per 8. Contoh kelima, di sini agak berbeda ya. Ada bilangan bulat dikurangi dengan pecahan biasa. Nah, bilangan bulat ini supaya bisa dikerjakan dengan pengurangan pecahan biasa harus kita ubah ke pecahan campuran. Sini, 3 itu kalau diubah ke bentuk pecahan campuran, caranya perhatikan. 3 ini dikurangi 1, 2. Karena penyebutnya ini 4, berarti 4 per 4. Gimana? Sudah paham? Nah, saya kasih contoh lain. Misalkan di sini. Misalkan 7 dikurangi 2 per 5. Berarti angka 7 ini kita ubah ke pecahan campuran menjadi 7 dikurangi 1, yaitu 6. Karena penyebutnya 5, berarti tinggal mengikuti saja 5 per 5. Jadi bilangan bulatnya dikurangi 1, kemudian pecahannya mengikuti penyebut dari pecahan yang satunya. Kalau 5 ya 5 per 5. Misalkan di sini 8, berarti 6 8 per 8. Paham ya? Baru dikurangi ini 2 per 8. Bilangan berikutnya sama. Jadi yang bilangan bulat ini diubah ke pecahan campuran. Kalau sudah, saya turunkan di sini. 3 saya ganti menjadi ini. 2 4 per 4. 2 4 per 4 dikurangi 3 per 4 sama dengan, karena ini pecahan campuran dan ini merupakan bilangan bulat satu-satunya, saya sendirikan, tapi jadi tambah. Jadi kalau ada bilangan pecahan campuran, bilangan bulatnya bisa disendirikan dan tambah. 4 per 4 dikurangi 3 per 4. Sampai sini sudah paham ya? Sama dengan 2 tetap ditambah 4 kurangi 3 1 per 4. Bilangan bulat ditambah pecahan menjadi bilangan pecahan campuran, yaitu 2 1 per 4. Nah, jadi pengurangan bilangan bulat dan pecahan biasa 3 dikurangi 3 per 4, jawabannya adalah 2 1 per 4. Contoh nomor 6. Di sini ada bilangan bulat dikurangi campuran. 10 dikurangi 3 4 per 7. Nah, kalau seperti ini, bilangan bulatnya disendirikan dulu. Jadi begini. Sama kayak tadi ya. Bilangan bulat ini diubah ke pecahan campuran dulu. 10 itu jadi apa pecahan campurannya? 10 dikurangi 1 9. Karena penyebutnya 7 berarti 7 per 7. Jadi nanti angka 10 ini kita ubah menjadi 9 7 per 7. Saya turunkan. 9 7 per 7 dikurangi 3 4 per 7. Nah, campuran dikurangi campuran, berarti bilangan bulatnya ini kita kurangi terlebih dahulu. 9 dikurangi 3 ditambah 7 per 7 dikurangi 4 per 7. Yang bulat kita kerjakan terlebih dahulu. 9 dikurangi 3 berapa? Ya, 6 ditambah 7 dikurangi 4 3 per 7. Jadi 6 tambah 3 per 7 sama dengan 6 3 per 7. Yang ketujuh, 8 7 per 8 dikurangi 4 5 per 6. Sama kayak tadi ya, kalau dua-duanya pecahan campuran,
Yang bulat kita kurangi terlebih dahulu. Ditambah 7/8 dikurangi 5/6 sama dengan 8 dikurangi 4 ditambah 7/8 dikurangi 5/6. KPK-nya 8 sama 6 adalah 24. KPK 8 dan 6 ya penyebutnya. Lanjut, jadi 4 ditambah 7/8 kali berapa biar 24? Ya, kali 3 dikurangi 5/6 ya jadi 24 kali 4 sama dengan 4 ditambah 7 kali 3 21, 8 kali 3 24, 5 dikurangi 5 kali 4 20/24 sama dengan 4 ditambah 21 dikurangi 21/24. Jadi 4 tambah 1/24 sama dengan 41/24. Contoh nomor 8. 8 4/6 dikurangi 3 3/9. Dua-duanya campuran juga. Sama dengan yang bulat kita kurangi dengan bulat ditambah 4/6 dikurangi 3/9 sama dengan 5 ya, 8 kurangi 3 tambah 4/6 dikurangi 3/9. KPK-nya 6 dan 9 adalah berapa? Iya, 18. Di rumah nanti latihan mencari KPK ya, kita lebih lancar. Oke, yang ini kita turunkan sama dengan 5 ditambah 4/6 kali berapa biar 18 kali 3 dikurangi 3/9 kali 2 sama dengan 5 ditambah 4 kali 3 12/18 dikurangi 6/18 sama dengan 5 ditambah 12 dikurangi 6 6/18. Nah, kalian perhatikan contoh 8 agak berbeda dengan contoh 7. Kalau contoh 6 dan 7 tadi sudah bentuk sederhana. Nah, contoh 8 ini 6 sama 18 masih bisa sama-sama dibagi ya, berarti belum sederhana. Sama-sama dibagi berapa? Misalkan Ustazah saya taunya dibagi 2. Oke, enggak apa-apa, bagi 2 dulu. Atau saya tulis di sini aja ya. 6/18 dibagi 2 sama dengan 3/9. Nah, 3/9 ini juga masih bisa disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 3. Oke, dibagi 3 sama dengan 1/3. Terus misalkan ada yang begini ngerjakannya, Ustazah saya tahu itu 6 sama 18 bisa sama-sama dibagi 3. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya sampai bentuk yang paling sederhana. Misalkan 6 dibagi 3 2, 18 dibagi 3 6. Terus dibagi lagi Ustazah dibagi 2. Oke, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Boleh nggak? Boleh. Dengan cara apapun boleh. Terus ada yang tanya lagi, Ustazah saya tahu 6 sama 18 itu sama-sama bisa dibagi 6. Boleh nggak? Boleh, kenapa enggak? 6 dibagi 6 1, 18 dibagi 6 3. Hasilnya sama semua. Nah, jadi untuk menyederhanakan pecahan itu boleh pakai cara apapun ya. Yang penting hasil akhirnya sama. Nah, kalau seperti ini bisa langsung saja dibagi 3 ya. Dibagi 6 yaitu 5 ditambah 1/3. Saya tuliskan. Nah, 5 tambah 1/3 adalah 5 1/3. Contoh yang terakhir nomor 9. 17 2/5 dikurangi 3 5/8.
Nah, sama kayak yang tadi ya, 17-nya kita kurangi dengan 3 ditambah 2/5 dikurangi 5/8. 17 dikurangi 3, 14 ditambah 2/5 dikurangi 5/8. KPK 5 dan 8 adalah 40. Oke, kita lanjutkan. 14 ditambah 2/5, 5 dia jadi 40 kali 8. Yang atas ikut kali 8. Dikurangi 5/8, dia jadi 40 kali 5 sama dengan 14 ditambah 16/40 dikurangi 25/40. Saya lanjutkan di sini. Sama dengan 14 ditambah 16 dikurangi 25. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kecil tidak bisa dikurangi dengan yang besar. Berarti 14-nya ini harus kita ubah ke pecahan campuran seperti tadi. Karena di sini bilangan bulatnya 14 dan penyebutnya 40, berarti kalau mengubah ke pecahan campuran menjadi 14-nya dikurangi 1 yaitu 13, penyebutnya 40, jadi 40/40 ditambah 16/40 dikurangi 25/40. Saya ngambilnya dari sini ya. Saya pindah ke sini. Nah, kalau sudah begini nanti gampang. 13 ini boleh tambah ini boleh langsung sama aja sebenarnya. Ditambah 40 ditambah 16 56/40. Jadi yang penjumlahan dikerjakan terlebih dahulu. Dikurangi 25/40. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. 13 ditambah, lah kalau sudah seperti ini bisa langsung dikurangi pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 56 dikurangi 25 adalah 30 berapa? Ya, 31/40. Sampai sini paham? Oke. Nah, 31/40 ini apakah sudah bentuk paling sederhana? Ya, ternyata 31 dan 40 ini sudah bentuk yang paling sederhana. Berarti bisa langsung dijumlahkan. 13 tambah 31/40 sama dengan 13 31/40. Jadi jawaban akhirnya 13 31/40. Gimana? Sudah paham anak-anak? Supaya lebih paham lagi, kalian boleh menyimak video ini secara berulang-ulang. Atau kalian menyimak mengulang melihat catatannya yang penjelasan hari ini. Atau kalian juga bisa mempelajari di buku paket halaman 6 sampai 8. Di situ ada beberapa contoh soal dan ada latihan soalnya. Nah, tugas hari ini menyalin materi di buku tulis dan mengerjakan kuis. Yang terakhir dikerjakan hari Jumat ya. Dan untuk kuisnya untuk kali ini batasan pengerjaannya hanya 1 kali. Jadi jangan lebih dari 1 kali. Biar nggak ada yang salah atau keliru, kalian kerjakan dulu di buku tulis, di oret-oretan itu, ditulis caranya. Nanti kalau hasilnya sudah yakin, baru dikerjakan atau diklik di kuisnya atau di Google Form-nya. Nah, selamat mengerjakan ya anak-anak dan semangat. Terima kasih. Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.